Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara umat atau kaum yang memiliki sejarah buruk adalah kaum Yahudi. Mereka adalah suatu kaum yang merasa paling tinggi kedudukannya di sisi manusia, padahal mereka memiliki banyak keburukan, dan keburukan tersebut telah tercatat dalam sejarah kehidupan mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara keburukan mereka adalah mereka memberikan julukan-julukan yang tidak pantas bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keburukan mereka yang pertama adalah terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan memberikan julukan-julukan yang tidak pantas. Mereka, orang-orang Yahudi, pernah menjuluki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang pelit. Dan perkataan mereka ini dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan berkatalah orang-orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu terbelenggu. Apa maksudnya terbelenggu? Pelit. Allah Tabaraka wa Ta'ala mereka sebut sebagai zat yang pelit, tangannya terbelenggu. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah perkataan mereka dalam ayat tersebut. Justru tangan mereka yang terbelenggu, justru merekalah kaum yang pelit. Allah melanjutkan firman-Nya, ghullat aydihim, tangan mereka yang justru dibelenggu, justru mereka yang pelit. Wa lu'inu bima qalu, bahkan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Subhanallah, tuduhan yang sangat keji dari kaum ini, dari bangsa yang katanya mereka adalah bangsa yang terbaik, tapi mereka menuduh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat yang pelit. Kemudian tuduhan yang lain, keburukan yang lain yang berasal dari orang-orang Yahudi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mereka menjuluki Allah sebagai zat yang fakir. Ya, Allah dijuluki sebagai zat yang fakir, dan itu Allah tulis pula. Allah cantumkan keburukan mereka terhadap Allah ini di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 181. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dan sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mendengar ucapan orang-orang yang mereka mengatakan, innallaha faqirun, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu faqir, wa nahnu aghniya, dan kamilah yang kaya. Subhanallah, sekali lagi
Ini tuduhan yang sangat keji. Sebuah keburukan yang berasal dari kaum Yahudi. Mereka menuduh, menjuluki Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat yang fakir. Oleh karena itu di dalam ayat yang sama Allah melanjutkan firman-Nya, sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis apa yang pernah mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya'a bighairil haqq. Demikian pula kami akan tulis perbuatan mereka yang suka membunuh para nabi-nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa hak. Wa naqulu, dan nantinya kami akan katakan kepada mereka, dzuku adzabal hariq. Rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah keburukan orang-orang Yahudi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah dituduh sebagai zat yang fakir. Tapi di ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah mereka dengan mengatakan, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah lah zat yang maha kaya, sedangkan kalian justru yang miskin, yang fakir. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain, seperti Allah mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan ini menunjukkan bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu maha kaya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keburukan yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengakali hukum Allah. Ya, mengakali hukum Allah. Ya, di mana mereka dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencari ikan di hari Sabtu. Namun kemudian mereka mengakali hukum tersebut dengan memasang jaring di hari Jumat. Lalu kemudian mereka nanti mengambilnya di hari Ahad. Ini merupakan mengakali, ya, perbuatan mengakali hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini keburukan orang-orang Yahudi. Dan perbuatan mereka disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 163. Ya, bagaimana mereka dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ya, di mana di hari-hari yang lainnya ikan tersebut tidak muncul. Ya, dan ini ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikan muncul pada hari Sabtu saja. Ya, di hari yang lainnya tidak muncul ikan, dan ini ujian bagi mereka. Lalu kemudian mereka dilarang untuk mengambil di hari Sabtu, tapi mereka akali, ya, perbuatan atau mereka akali hukum ini dengan melakukan perbuatan memasang jala atau memancing di hari Jumat, tapi kemudian mereka mengambilnya di hari Ahad. Ini mengakali hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula dalam riwayat Nabi SAW, beliau juga menyatakan tentang keburukan orang-orang Yahudi yang mengakali hukum Allah terkait dengan memanfaatkan bangkai. Ya. Mereka kemudian didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah memusnahkan orang-orang Yahudi. Ya, qatalahu Yahud, semoga Allah memusnahkan mereka. Innallaha lamma harrama suhumaha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkan lemaknya, ya, lemak bangkai. Lalu kemudian mereka merubah bentuknya menjadi minyak. Lalu kemudian mereka menjualnya. Lalu kemudian mereka memakan dari hasilnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini keburukan yang pertama dari orang-orang Yahudi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan keburukan mereka yang selanjutnya di kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.